Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita masuk materi pelajaran ke-15 halaman 41. Itu membahas tentang fi'il. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang isim dhamir. Apa itu fi'il? Di sini dijelaskan bahwa al-fi'lu lafzun dalla ala husul amalin fi zamanin khas. Jadi fi'il itu adalah lafal yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi ada sebuah lafal dalam bahasa Arab itu berkaitan tentang pekerjaan, dan lafal itu terkait dengan perubahan waktu, sehingga fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini dimaknai telah dikerjakan. Jadi ada lafal dalam bahasa Arab yang menunjukkan pekerjaan itu yang telah lampau. Nah, kata yang kerja yang menunjukkan lampau itu disebut dengan fi'il madhi. Kita ambil contoh misalnya kata qa'ada. Jadi makna qa'ada itu duduk. Karena dia bentuknya fi'il madhi, sehingga menerjemahkannya adalah telah duduk. Yang berikut adalah bentuk kedua fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il mudhari' adalah menunjukkan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Misalnya kata qa'ada menjadi yaq'udu, ya. Jadi yaq'udu artinya sedang duduk atau akan duduk. Nah, itu disebut dengan fi'lul mudhari'. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar ini maknanya kata perintah. Contoh dari kata qa'ada tadi fi'il madhi, yaq'udu fi'il mudhari', maka uq'ud itu duduklah, berarti perintah. Nah, di sini dalam tabel bisa Anda lihat bentuk-bentuk perubahan fi'il. Jadi ada perubahan fi'il dari fi'il madhi menjadi mudhari', kemudian menjadi amar. Nah, yang pertama adalah ada pola. Jadi fi'il itu ada pola, ya. Ada rumus pola atau timbangan. Dalam bahasa Arab disebut wazan. Misalnya yang pertama fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, amarnya uf'ul. Nah, contoh dalam lafal misalnya kata qa'ada. Jadi qa'ada fi'il madinya, yaq'udu fi'il mudhari', sementara amarnya adalah uq'ud. Yang perlu Anda perhatikan adalah di fi'il mudhari' ada dalam kurung
Nah, yang di dalam kurung itu menunjukkan bahwa fi'il mudhari'nya itu untuk kata di tengahnya atau ainul fi'li ya, biasa disebut ainul fi'li. Jadi posisi berada di tengah itu dia berbaris dhamma. Yang berikut, yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu ya. Jadi timbangan kedua adalah fa'ala yaf'ilu if'il. Sebagai contoh kita lihat misalnya kata jalasa yajlisu ijlis. Jadi lihat dalam fi'il mudhari dalam kurung itu berbaris di bawah sehingga jalasa yajlisu bukan jalasa yajlusu, karena timbangannya adalah fa'ala yaf'ilu, maknanya duduk. Jadi jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk, dan ijlis artinya duduklah. Di fil amar ya. Ada penjelasan di bawah itu, berarti kalau ada tanda seperti dalam kurung itu menunjukkan bahwa huruf ketiga pada fi'il mudhari itu dibaca dhamma. Nah, kalau tandanya baris di bawah berarti huruf ketiga fi'il mudhari'nya dibaca kasrah. Seperti contoh tadi, qa'ada, ketika dalam kurung dia baris depan maka huruf ketiganya itu harus berbaris dhamma sehingga menjadi qa'ada yaq'udu. Jadi qa'ada itu huruf ketiganya apa? Ain. Jadi ain itu berbaris dhamma. Jadi qa'ada yaq'udu. Sama dengan jalasa. Jalasa huruf ketiganya adalah lam. Jadi jalasa yajlisu. Jadi yajlisu huruf ketiganya adalah lam. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita lihat pola yang ketiga. Jadi timbangan yang ketiga berkaitan tentang fi'il baik madhi, mudhari atau amar adalah fa'ala yaf'alu if'al. Jadi fi'il madinya fa'ala timbangannya, kemudian fi'il mudhari yaf'alu amarnya adalah if'al. Jadi fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'alu, fi'il amarnya adalah if'al. Contoh seperti qara'a. Jadi kata qara'a timbangannya dari atas fa'ala, kemudian dia mengikuti huruf ketiganya adalah berbaris fathah sehingga yaqra'u. Kemudian fi'il amarnya ada iqra', bacalah. Jadi qara'a artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' bacalah. Yang keempat, perhatikan yang keempat. Di sini timbangannya adalah fa'ila yaf'alu. Timbangan adalah fa'ila yaf'alu. Jadi fa'ila yaf'alu itu dalam kurung itu dirubah ya. Dia berbaris di atas, bukan baris di bawah. Ini salah cetak. Jadi fa'ila yaf'alu fil amarnya if'al. Nah, kita lihat contoh misalnya alima. Ya, alima mengikuti pola di atas fa'ila. Nah, ini salah juga ya. Ya'lamu bukan ya'lumu. Jadi alima ya'lamu mengikuti pola fil mudhari di atas yaf'alu. Sehingga fil amarnya adalah i'lam. Jadi alima itu telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui, sedangkan i'lam ketahuilah. Kita pindah ke
pertimbangan yang kelima. Jadi ada pola yang kelima. Selain pola yang di atas, ada pola fa'ula yaf'ulu, ya. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Nah, contoh misalnya saju'ah. Nah, jadi saju'ah artinya telah berani. Yasju'u sedang berani, usju' beranilah. Nah, yang keenam adalah pola fa'ila yaf'ilu. Nah, ini fa'ila yaf'ilu contohnya adalah hasiba yahsibu, ihsib. Jadi hasiba itu telah menghitung, yahsibu sedang menghitung, ihsib hitunglah. Jadi kita lihat beberapa contoh dalam kalimat, misalnya fi'il mudhari. Yang pertama, qa'ada zaidun. Jadi cara menerjemahkan Zaid telah duduk karena fi'il madhi yang lampau. Kemudian fi'il mudhari'nya yaq'udu zaidun. Si Zaid sedang duduk. Uq'ud duduklah. Kemudian jalasa zaidun. Jadi telah duduk si Zaid. Yajlisu Zaid. Zaid sedang duduk. Ijlis duduklah. Contoh lagi yang ketiga, qara'a Aliyul kitab. Ali telah membaca buku. Kalau yang kedua fil mudhari'nya yaqra'u Aliyun kitab. Ali sedang membaca buku. Iqra, bacalah. Contoh yang keempat adalah kata alima. Alima Bakrul mas'alah. Jadi Bakar telah mengetahui persoalan. Ya'lamu Bakrun mas'alah. Bakar sedang mengetahui persoalan. Jadi fil amarnya i'lam mas'alah. Ketahuilah persoalan. Contoh yang kelima adalah kata saju'a ya Muhammadun. Nah, Muhammad telah berani. Jadi yasju'u Muhammadun. Muhammad sedang berani. Usju' beranilah. Yang berikut adalah yang keenam, hasibar rajula surah. Jadi laki-laki itu telah menghitung gambar. Yahsibur rajul. Hasibar rajulu as-surah, ya. Hasibar rajulu as-surah. Laki-laki itu telah menghitung gambar. Kemudian yahsibur rajulu as-surah. Laki-laki itu sudah menghitung gambar. Ihsib as-surah. Hitunglah gambar itu. Nah, sekarang kita masuk di latihan. Jadi latihannya sangat mudah. Mudahnya bagaimana? Kita hanya membuat fi'il madi menjadi fi'il mudhari dan fi'il amar. Jadi yang dalam catatan ini adalah bentuk fi'il madi yang lampau. Nah, itu mau diubah ke bentuk fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, tinggal melihat saja tanda yang ada di dalam kurung. Nah, misalnya rakiba berarti dalam kurungnya berbaris fathah, artinya huruf ketiganya itu berbaris fathah atau berbaris di atas, ya. Nah, nanti setelah membuat fi'il madi menjadi fi'il mudhari dan fi'il amar, selanjutnya Anda menerjemahkannya. Itu latihan pertama. Kemudian latihan kedua adalah
membedakan antara fi'il madi, mudhari dan amar. Jadi Anda hanya membedakan ini masuk apa, apakah dia fi'il madi, apakah dia fi'il mudhari, atau dia fi'il amar. Contoh misalnya nazara, ya. Nazara Aliyun kitaban thumma syaribal qahwa. Nah, di nazara itu fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar, gitu ya. Nah, kemudian syariba itu fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Jadi hanya menentukan dia masuk kategori fi'il madi, mudhari atau amar dari fi'il-fi'il yang ada dalam kalimat. Nanti setelah itu baru Anda setiap menjawab menemukan dia fi'il madi, baru kemudian Anda menerjemahkan. Itu latihan kedua. Ya, saya kira sudah cukup ya berkaitan tentang fi'il yang membahas tentang bahwa fi'il itu ada 3 bentuk, ada fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Mudah-mudahan yang menjadi latihannya bisa dikerjakan dan bisa diselesaikan secepatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.